Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadiran kawan-kawan media, baik yang offline maupun online. Hari ini Komnas HAM dengan senang hati menerima kedatangan Bapak Dirjen HAM Kemenkum Hak Asasi Manusia, Bapak Muhalimin beserta jajaran, ada Pak Kakanwil Kemenkumham Provinsi Banten, Pak Agus, dan juga Pak Kadi Pemasyarakatan, Pak Nirwono, yang dengan senang hati mendatangi Komnas HAM terkait dengan rencana pemanggilan Komnas HAM terhadap Menkumham terkait dengan peristiwa kebakaran lapas kelas 1 Tangerang. Sebelumnya memang Komnas HAM sudah menerima laporan dan aduan dari pihak keluarga dan juga melakukan konferensi pers pada tanggal 29 Oktober 2021, dan pertemuan hari ini yang merupakan inisiatif dari Kementerian Hukum dan HAM ini membahas beberapa klarifikasi dan juga konfirmasi dari aduan dimaksud. Selain itu juga ada beberapa kesepakatan yang dibahas untuk ditindaklanjuti bersama. Untuk itu saya mengundang dari Pak Dirjen Hak Asasi Manusia, Pak Muhalimin, untuk memberikan informasi maupun hal-hal yang perlu disampaikan. Silakan Pak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kawan-kawan dari media, baik yang offline maupun melalui virtual, saya dapat sampaikan bahwa hari ini saya Muhalimin Abdi, Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Saya membawa serta Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten, kemudian ada Kepala Divisi Pemasyarakatan, kemudian ada dokter yang merawat. Beliau adalah dokter atau Kepala Rumah Sakit RSUD di Tangerang. Kemudian saya dapat informasikan hari ini kami sudah berdiskusi dengan Pak Wakil Ketua Komnas HAM, Pak Muhammad Khairul Anam, didampingi oleh Pak Karo, kemudian tadi oleh Ibu Moderator. Yang ingin saya sampaikan sesuai dengan apa yang saya baca di media sosial, sekali lagi bahwa kehadiran kami beserta tim adalah sekali lagi ini adalah bentuk iktikat baik untuk memberikan penjelasan sejelas-jelasnya terhadap peristiwa kebakaran di LP Tangerang pada tanggal 8 September 2021. Sebagaimana yang Bapak Ibu semua ketahui, pada saat kebakaran di LP Tangerang, terakhir yang kami catat memakan korban meninggal 49 orang. Nah, tadi kami sudah bersepakat dengan Pak Wakil Ketua Komnas HAM, Pak Khairul Anam, bahwa pengaduan dari keluarga korban maupun orang tua, mungkin adik, mungkin ibu, mungkin ayah, bahwa kita sudah sampaikan dan kami bersepaham bahwa Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia telah melakukan hal-hal yang terbaik, hal-hal yang paling maksimal untuk antara lain mengurus atau memulasarkan jenazah. Kemudian kita juga melakukan hal-hal yang saya kira juga ini adalah bentuk negara hadir, bentuk pemerintah hadir, sekali lagi sesuai arahan Pak Menteri Hukum dan HAM, juga yang diketuai juga oleh Direktur Jenderal Pemasyarakatan di dalam menangani persoalan kebakaran ini. Sekira sekali lagi saya dapat sampaikan bahwa Kementerian Hukum dan HAM telah memberikan hal-hal yang terbaik untuk keluarga korban. Kami juga tadi saya sudah sampaikan ke Pak Wakil Ketua bahwa apa yang kami lakukan semata-mata karena ini adalah musibah, semata-mata sekali lagi agar keluarga korban diberikan kemudahan, diberikan akses seterbuka mungkin. Bahkan ada korban yang ada di
luar Jakarta, misalnya di Bali sampai ke Aceh ya Pak ya, ada Aceh, kemudian ada 2 warga negara asing yang kebetulan minta dikremasi, kita kremasi dan kita kirim ke Afrika kalau tidak salah ya Pak Kakan. Jadi oleh karena itu sekali lagi Bapak Ibu, kawan-kawan media, bahwa kami Kementerian Hukum dan HAM membuka juga apabila ada keluarga korban yang masih kurang kurang senang atau masih ada ganjalan gitu ya, hal-hal yang terkait dengan bagaimana pengurusan jenazah, bagaimana kita memberikan informasi, bagaimana hal-hal lain yang Kementerian Hukum sampaikan, kami masih tetap membuka informasi apabila di dalam pelaksanaannya masih ada yang miss, masih ada yang kurang puas, masih ada hal-hal yang perlu ditanyakan, masih ada hal-hal yang perlu diklarifikasi. Kami Kementerian Hukum dan HAM, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Banten beserta jajaran, kami akan memberikan informasi seluas-luasnya, sekali lagi agar sesuai arahan Pak Menteri Hukum dan HAM, zero komplain. Tidak ada yang komplain, urus dengan baik. Saya kira ini yang menjadi pegangan kita bersama. Barangkali ini Pak Wakil Ketua yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih kepada kawan-kawan media yang telah memberikan informasi. Semoga kedatangan kami ke sini memberikan hal yang titik temu gitu antara Kementerian Hukum dan HAM, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan khususnya, dan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Banten yang memang TKP-nya ada di sana. Mudah-mudahan dengan kami hadir nanti Pak Wakil Ketua Komnas HAM juga bisa menjelaskan kepada pengadu bahwa hal-hal yang diadukan kami sudah sampaikan, kita tidak dalam rangka saling bantah gitu ya, tapi kita menyampaikan hal-hal yang memang Kementerian Hukum dan HAM telah lakukan secara maksimal dan sebaik mungkin. Barangkali ini yang bisa saya sampaikan. Makasih, bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau disampaikan? Ada yang mau disampaikan? Ya, silakan. Sebentar ya Mas. Nanti penjelasan Bapak Ya, nanti ada yang tanya jawab. Oke, kalau gitu saya dulu ya. Ya. Oke. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih Pak Dirjen, Pak Kanwil dan rekan-rekan semua. Yang pertama kali kami mengapresiasi teman-teman Kementerian Hukum dan HAM. Ya, tentu saja ini pasti juga perintah dari Pak Menteri, kami ucapkan terima kasih karena aktif gitu. Jadi memang penting bagi Komnas HAM ya, ketika memang menangani sebuah perkara, sebuah kasus, direspon dengan baik, direspon dengan cepat, itu persoalan bisa selesai bisa sampai 50%. Ya, jadi aktif sekali. Dan baru kemarin kita berasa ada pengaduan, direspon cepat, bahkan sebenarnya Jumat kemarin ya, cuma sayangnya yang nggak bisa. Harusnya Jumat kemarin, kalau Jumat saya nggak bisa karena ada waktu yang lain. Akhirnya kita sepakati Senin untuk datang ke Komnas HAM, dan ini langkah yang sangat baik, dan mudah-mudahan ini juga menjadi satu perilaku kita bersama, semua penyelenggara negara, semua penyelenggara pemerintahan, agar kalau ada kasus-kasus hak asasi manusia jangan segan-segan datang ke Komnas HAM. Komnas HAM ini rumah kita bersama. Kita ingin mewujudkan hak asasi manusia untuk kepentingan kita bersama, bukan hanya untuk kepentingan Komnas HAM, kepentingan korban, tapi kepentingan kita bersama. Itu yang pertama, makanya kami mengapresiasi sekali. Kaget-kaget awalnya, dan mohon maaf harusnya Jumat kemarin, cuman karena kami nggak bisa. Yang kedua, selama proses tadi menurut saya sangat terbuka. Jadi kami mendapatkan beberapa informasi, termasuk juga dokumen perihal korban itu kami dapatkan semua kondisinya dan sebagainya. Termasuk ini sebenarnya dokumen tambahan pelengkap gitu ya. Karena sebelumnya kami juga sudah datang kirim tim pas kejadian, dan kami juga difasilitasi oleh teman-teman lapas, oleh Kementerian Hukum dan HAM untuk mendapatkan informasinya, termasuk di rumah sakit. Jadi tadi kami dikasih dokumen yang lebih lengkap lagi. Saya kira
semangat keterbukaan ini kami juga mengapresiasinya. Yang berikutnya adalah beberapa masalah yang disampaikan kepada kami oleh pengadu, kami juga sampaikan kepada teman-teman Kementerian Hukum dan HAM, itu direspon dengan baik, dan kami memiliki beberapa komitmen untuk memfollow up, gitu. Ya, mulai dari apa yang terjadi dalam konteks kemarin kebutuhan psikologi misalnya, atau misinformasi soal bagaimana pola identifikasi jenazah, sampai pada juga penguatan ekonomi misalnya. Setelah itu ada beberapa kesepahaman kami untuk memfollow up itu semua. Intinya adalah mempercepat kasus ini agar agar kita semua bisa bergerak cepat. Tadi kami juga dijelaskan oleh teman-teman Kementerian Hukum dan HAM bahwa mereka berupaya untuk zero complaint. Mungkin karena semangat zero complaint itu ya, kami dikasih data semuanya, termasuk berbagai informasi bagaimana dinamika menangani kasus ini. Jadi mulai awal sampai jenazah dimakamkan, sama dengan yang juga diceritakan kepada pengadu, oleh pengadu kepada kami. Cuman tadi teman-teman kementerian lebih lengkap. Lah, oleh karenanya ada beberapa kesepakatan langkah-langkah ke depan yang segera kami ambil, ya, yang intinya adalah menjawab persoalan yang disampaikan atau pengaduan yang disampaikan kepada Komnas HAM. Kalau bisa diselesaikan besok, kenapa besok lusa? Intinya begitu. Jadi bahkan cepat ini, Pak Mualimin, Pak Kakanwil maunya sih cepat aja. Mana dokumennya, kalau bisa kita follow up, kita follow up. Nah, itu menurut kami adalah langkah yang harus kita apresiasi bersama-sama. Nah, oleh karenanya, satu hal yang lain, dan ini seringkali juga menjadi sikapnya Komnas. Kalau ini memang Komnas, bukan nggak ada pengaduan. Ini temuan Komnas HAM dan harapan Komnas HAM. Salah satunya adalah ketika mereka masuk ke penjara, memang sebagai orang yang memiliki berbagai keterbatasan dengan status ya sebagai terpidana. Tadi juga kami sampaikan ke teman-teman Kementerian Hukum dan HAM dan disambut baik, gitu. Mereka akan diskusikan karena memang ini hal yang baru, dan tadi sempat terlontar beberapa ide untuk bagaimana jalan keluar agar memang view-nya perhatian dari Komnas HAM juga bisa di follow up. Jadi status mereka yang meninggal di tahanan terus sekarang sudah dimakamkan itu tidak lagi narapidana, itu disambut baik, nanti akan didiskusikan di internal teman-teman Kementerian Hukum dan HAM. Sekali lagi, ini memang barang baru, pasti ya diskusinya pasti akan luas, dan kami berharap ini bisa di follow up sehingga memang ini menjadi catatan baik untuk kita semua, gitu. Khususnya dalam konteks hak asasi manusia. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terus stop? Oke. Aku langsung aja ya. Jadi teman-teman cukup aja. Nanti kalau ada yang mau doorstop, silakan. Terima kasih banyak.